Saudara-saudari, Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari pasal terakhir dari kesaksian Matius. Kemarin kita menerima bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan juga menampakkan diri kepada Simon Petrus. Ketika sampai malam hari, Dia juga menampakkan diri kepada dua orang yang pergi ke Emmaus. pada akhirnya, Malam itu dia sekali lagi menampakkan diri kepada sekelompok saudara-saudari. kepada saudara-saudari di dalam rumah di Yerusalem, terlihat bahwa Tuhan, pada hari kebangkitannya itu, dalam catatan Alkitab seharusnya tercatat menampakkan diri 4 kali. Yang pertama kepada Maria Magdalena, Yang kedua kepada Petrus. Yang ketiga kepada dua murid yang pergi ke Emmaus. yang keempat kepada sekelompok saudara-saudari. Saudara-saudari yang ada di dalam ruangan. Pada hari kebangkitannya itu tercatat ada 4 kali penampakan. Selanjutnya mari kita lanjut membahas ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada sekelompok saudara-saudari. Saat itu mungkin sekitar jam 9 atau 10 malam. Mungkin kira-kira waktu itu. Pada waktu itu para muridnya masih tidak percaya bahwa itu Tuhan. Tuhan berkata, apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan? Lalu mereka memberikan kepada Tuhan sepotong ikan bakar. Tuhan lalu di depan mereka mengunyah begitu lalu memakannya. Dalam proses ini, dia sedang makan ikan. Mungkin baru saja selesai makan ikan. Tuhan lalu berkata demikian. Tuhan berkata kepada mereka, inilah yang dahulu ketika aku bersama kalian. Yang telah kukatakan kepada kalian. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Musa, kitab para nabi, dan Mazmur pasti akan digenapi. Lalu Tuhan membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Maka Tuhan berkata bahwa segala hal tentang Tuhan Yesus pasti digenapi. Digenapi apa? Ada banyak nubuat tentang Tuhan. Baik pakaiannya dibagi-bagi orang. Atau ketika dia disalibkan tulangnya tidak dipatahkan. Mengalir keluar darah dan air. Segala macam semuanya digenapi pada orang yang disebut Yesus ini. Semua nubuat tentang Mesias, tentang Kristus, tentang anak Allah, semuanya digenapi pada Tuhan Allah gereja yang disebut Yesus. Pada waktu ini dia lalu membuka hati pengertian iman para murid. Membuat kelompok murid ini memahami kebenaran kitab suci. Apakah yang dibicarakan oleh kebenaran kitab suci? Yesus adalah Tuhan. Manusia datang di bawah nama Tuhan. Dosa diampuni. Dan juga datang di bawah nama Tuhan. Memperoleh hidup kekal yaitu membuat para murid mengerti rahasia ini. Maka pada waktu ini, Tuhan lagi berkata kepada para murid. Alkitab berkata bahwa Kristus harus menderita. Pada hari ketiga bangkit dari kematian. Dan juga harus dalam namanya memberitakan pertobatan dan kabar baik pengampunan dosa. Mulai dari Yerusalem Sampai kepada segala bangsa dan segala suku. Kalian adalah saksi dari hal-hal ini. Lalu bagaimana kata kitab suci? Kitab suci berkata, Kristus harus menderita. Lalu apakah dalam kitab suci ada nubuat bahwa Tuhan harus menderita? Kitab Yesaya menubuatkan dan berkata, sesungguhnya yang dia tanggung adalah penyakit kita. Yang dia pikul adalah penderitaan kita. Ini menubuatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus menanggung banyak penderitaan. Lalu, adakah nubuat bahwa Tuhan bangkit dari kematian? Di sini dikatakan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Mazmur pasal 2 berkata bahwa yang diurapi berkata, Yahweh berkata kepadaku, engkau adalah anakku. Pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Hari ini aku memperanakan engkau artinya hari ini membangkitkan engkau artinya. Jadi Mazmur lalu sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan bangkit dari kematian. Dan manusia harus dalam namanya memberitakan pertobatan dan kabar baik pengampunan dosa yaitu. Orang-orang dari segala bangsa semuanya harus memandang kepada nama Tuhan. Lalu seharusnya datang di bawah nama Tuhan. Yaitu orang berkata, kita harus datang di bawah nama Yesus. Baru mendapat pengampunan. Injil seperti ini harus dimulai dari Yerusalem. Diberitakan ke segala bangsa dan suku. Yaitu orang-orang dari segala bangsa dan suku. Setiap orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Dosa mereka semuanya diampuni. Sungguh ajaib, bukan hanya dosa diampuni. Tetapi pengampunan dosa juga berarti memperoleh hidup yang kekal. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Salib kematian. Dan bangkit dari antara orang mati. memberikan kepada kita pengharapan akan hidup yang kekal. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan